Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salam man amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya tentang syarat-syarat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam itu memiliki senjata, memiliki kekuatan yang luar biasa dari doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu digambarkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa itu adalah ruh atau intisarinya dalam ibadah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi dari ayat ini sudah menggambarkan bahwa semua doa-doa umat Islam, doa-doa kaum muslimin dan kaum mukminin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di situ pasti akan dikabulkan. Kemudian ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya itu dengan 3 cara. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin", tidak ada seorang muslim, yad'u bida'watin, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ithmun, yang di dalam hatinya tidak ada dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak pernah memutus silaturahmi, illa a'tahullahu biha, kecuali Allah akan mengabulkan doa-doanya ihda thalathin, dengan 3 cara. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, yang pertama cara Allah mengabulkan doa hambanya adalah secara langsung, secara kontan, langsung dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah doanya. Pada ketika itu pula ketika dia berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa jeda dan tanpa ada batasan waktu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Doanya dikabul, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doanya itu akan diijabah ketika di akhirat, berupa pahala, berupa amal soleh, dan nanti yang akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Kemudian dari doa-doanya itu dia akan terhindar dari kemudorotan, terhindar dari kemaksiatan, dan juga nanti akan membawa dari doanya tersebut menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Begitulah 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Pasti dikabulkan, namun ada 3 cara tersebut. Makanya sahabat baginda Rasulullah SAW ketika mendengarkan hadis ini, qalu idan nukthiru ya Rasulullah. Bagaimana apabila aku memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab baginda Rasul, qala Allahu aktsar, maka Allah akan memperbanyak pahala, memperbanyak ijabah, memperbanyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 syarat-syarat kriteria doa itu masuk ke dalam ijabah. Yang pertama, kalau kita berdoa, yang pertama harus suci badan kita. Artinya apa? Badan kita harus suci dari hadas, dari najis, dari segala macam yang membuat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafah." Sesungguhnya Allah itu baik, mencintai kebaikan. Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini bisa mengambil kesimpulan bahwa sebelum kita berdoa,
maka harus kita menjadi orang yang bersih dari segala hadas, dari segala najis. Yang kedua, selain bersih badan, harus juga kita membersihkan hati kita. Sebelum kita berdoa kepada Allah, bersihkan hati kita dari segala dosa, dari segala kesalahan atau dari kemaksiatan. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ya banu Adam, lau balagh dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, apabila dosa-dosamu menjulang ke atas langit sampai mentok di langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun, engkau membaca istighfar kepadaku, ghafartulak, maka akan aku kabulkan atau aku ampuni segala dosamu. Subhanallah. Sehebat apapun, sebanyak apapun, seburuk apapun dosa kita, apabila kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Subhanallah. Makanya pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan sebelum berdoa banyakin baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Yang ketiga, selain kita mensucikan hati kita, mensucikan badan kita, ketika kita berdoa kepada Allah, angkat kedua tangan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, "Innallaha hayyun." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, Karimun, Maha Pemurah, Yastahyi. Allah Ta'ala itu malu, ya, min abdihi, kepada hamba-hambanya, idza rafa'a ilaihi yadaihi, ketika dia mengangkat kedua tangannya, ayarudduhuma sifran, sedangkan dia pulang dalam keadaan tangan kosong atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ini sahih, hadisnya luar biasa. Apabila kita mengangkat tangan, Allah malu apabila kita sudah mengangkat tangan namun doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan malu. Maka kita ketika berdoa kepada Allah dianjurkan dan diharuskan kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dicoba dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat syarat doa dikabulkan adalah memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita angkat tangan kita, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis baginda Rasulullah SAW, laqad da'allahu bi ismihil azim. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka ajaba, akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan jika dia meminta kepada Allah, kepadanya dengan nama-nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah mengangkat tangan, kita dianjurkan memuji Allah. Memuja Allah dengan asmaul husna, dengan pujian-pujian hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yu'afin ma yukafi mazida. Itu bagian daripada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Solawat ini juga sangat penting untuk dikabulkannya doa kita. Di dalam hadis, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu terhenti, ya, diam di antara sama wal ard, di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu, tidak bisa diangkat sampai ke atas langit, syai'un hatta tusalliya 'alan nabiyyik, sampai engkau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain dinyatakan, kullu du'ain mustajab, kullu du'ain yahjubun illa bisalatin. Semua doa itu terhijab kecuali engkau telah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Minimal kita bersolawat di dalam doa kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bersolawat, ya, kemudian kita isi doa kita dengan sesuai dengan permintaan-permintaan kita. Namun yang perlu diketahui bahwa kita harus yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berdoa lalai, berdoa asal-asalan, berdoa tidak sungguh-sungguh. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dinyatakan, "Udu Allah,
berdoalah kepada Allah wa antum muqinun, dalam keadaan yakin bil ijabah, dalam keadaan yakin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan, sesungguhnya Allah tidak bakal mengabulkan doa, ya, du'aan min qalbin ghafilin lah, yang di dalam hatinya ada kelalaian, yang di dalam hatinya tidak yakin dengan doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketujuh, selain kita meyakini doa-doa kita akan dikabul, ingat, isi atau konten doa kita jangan berlebih-lebihan, jangan bermegah-megahan, jangan terlalu lebay dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Nu'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasulullah, mendengar anaknya membaca doa, Allahumma inni as'alukal qasral abyadha an yaminil jannah idza dakhaltuha. Anaknya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta al-qasra al-abyad, istana yang berwarna putih, an yaminil jannah, yang berada di sebelah kanannya surga, idza dakhaltuha, jika aku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini, yaitu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu spontan memberi nasihat kepada anaknya, "Ai bunayya, wahai anakku, salillahul jannah, berdoalah, memintalah kepada Allah tentang surga, wa ta'awwad bihi minan nar, dan minta perlindunganlah kepada Allah dari api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah, sesungguhnya nanti pada akhir zaman ada umatku, qaumun ya'taduna fit tahur, yang berlebihan dalam bersuci, wa du'a, dan berlebihan dalam berdoa. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa dianjurkan tidak berlebihan. Cukup mungkin dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan diyakini bahwa itu semuanya sudah menyapu semua doa-doa yang kita dipanjatkan di dalam hati, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beristiqomahlah. Terus menerus kita berdoa kepada Allah, jangan bosan, jangan jenuh, dan jangan putus asa. Dalam hadis baginda Rasulullah dinyatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala, amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amalan kontinu walaupun itu sedikit. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa kita dalam berdoa harus memenuhi 8 aspek tersebut, ya, yang tadi saya sebutkan, supaya kita mendapatkan ijabah doa-doa kita. Dan ingat, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai media permintaan keinginan-keinginan kita saja, tetapi sebagai media keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai media amal ibadah yang sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala paling mencintai dan paling senang apabila hamba-hambanya mengeluh kepada Allah, dan apabila hamba-hambanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah lah tempat kita menyandar. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.